Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar kali ini? Baik, sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Sebelumnya, gangguan pernafasan pada manusia itu ada tiga penyebabnya. Yang pertama, bibit penyakit. Kemudian, yang kedua itu pencemaran udara. Yang ketiga adalah fisik. Nah, di sini penyakit yang dapat timbul ada beberapa juga. Mulai dari bibit penyakit flu sampai pneumonia. Kemudian ada pencemaran udara asma, emfisema, kanker paru-paru. Ini dapat teman-teman lihat dan baca pengertian dari penyakit ini di buku Pupena. Ya. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Masih sama dengan KD 3.2. Ya. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail dengan beberapa jenis informasi yang dapat ditanyakan. Kata tanya ini masih sama, 5W1H, ya, atau dapat disingkat adik, si, mbah, ya. Nah, di sini ada kata berapa, ya, untuk menanyakan jumlah biasanya. Selanjutnya, coba teman-teman baca teks berikut. Nah, di sini sudah Ustadz cantumkan atau rangkumkan beberapa pertanyaan yang dapat digali. Nah, pernafasan ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Nah, dari kata kalimat tersebut kita dapat bertanya tentang menggunakan kalimat tanya apa dan di mana. Apa misalkan, ya, apa hewan yang hidup di air? Pasti jawabannya ikan. Nah, di sini sudah tertera kata ikan. Kemudian di mana? Di mana tempat hidup hewan atau tempat hidup ikan? Pasti semua menjawab hidup di air. Begitupun yang berwarna hijau. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, itu pasti menggunakan apa? Apa alat pernafasan pada ikan? Jawabannya pasti insang. Kemudian bagaimana ikan bernafas? Jawabannya juga menggunakan insang. Nah, dari sini kalimat selanjutnya ini yang berwarna coklat lebih banyak. Bisa digali menggunakan kata apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Teman-teman bisa mengkreasikan menggunakan kata apa yang harus ditanyakan, kemudian di mana, nah, apa yang juga yang harus ditanyakan menggunakan kata di mana, begitupun kata kapan dan bagaimana. Beberapa penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama kita harus mengenal asma. Asma itu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya ada terasa sesak, biasanya batuk, kemudian nafas terasa berat. Pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler, ya, alat bantu ini. Selanjutnya adalah flu. Gangguan pada organ pernafasan disebabkan oleh virus. Biasanya gejalanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ini juga teman-teman dapat pelajari apa itu bronkitis, tonsilitis, pneumonia. Nah, kemudian diingat-ingat gejalanya dan bagaimana langkah untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di buku juga sudah ada. Jika nanti ada beberapa kalimat ataupun informasi yang berbeda, bisa teman-teman tambahkan. Sekarang kita coba menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks, ya. Nah,
perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, maupun menghirup zat-zat kimia, misalkan asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena kompilasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, sekarang coba kata apa yang dapat digunakan untuk mencari informasi pada teks tersebut. Nah, teman-teman bisa tuliskan di bukunya, ya. Sekarang, nah, coba kita jawab. Nah, ini pertanyaan menggunakan kata apakah, kemudian, ya, ini pertanyaan apakah, kemudian apa. Di sini sudah ada jawabannya. Teman-teman bisa mencari atau menggali informasi lebih lanjut dengan menggunakan kata tanya yang lainnya. Ini kita harus mengenal properti dalam tari, karena nanti teman-teman juga akan memperagakan atau mempunyai tugas untuk kelompok tari juga seperti kakak kelas yang dahulu. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu properti tari. Ya, properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsinya dalam menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Kemudian perlengkapan busana, kemudian selain itu untuk membantu menghidupkan karakter tokoh, memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian. Itu contoh properti tari. Di sini ada tongkat, kemudian busana, ya, topi, baju, dan yang lainnya. Selain itu, biasanya juga ada yang menggunakan topeng, piring, top, kemudian lilin, payung, dan yang lain pun. Sekarang coba menyaksikan informasi yang ditemukan dalam peta pikiran. Nah, ini kita mengulang saja. Ya, berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Banyak manfaatnya sebenarnya kalau teman-teman mau membaca, apalagi waktunya banyak luangnya. Ya, jadi kalau menggunakan HP harus dengan bijak, bisa mencari informasi yang lain, dibaca dulu, jangan asal comot. Misalkan ada sebuah pertanyaan, teman-teman tidak bisa nyari di Google, ditulis dulu semuanya. Jangan dibaca, dirangkum, kemudian dituliskan sesuai dengan pemahaman teman-teman. Ya, harus sama persis dengan tulisan yang ada di dalam Google. Selanjutnya, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Di sini ada contoh, ya, tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu memperoleh udara yang bersih, mendapatkan nilai yang bagus. Kewajibannya kalau ingin memperoleh udara yang bersih, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tanggung jawab, melakukan kerja bakti. Begitupun yang mendapatkan nilai bagus, harus belajar sungguh-sungguh dan melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, piket contohnya, ataupun tugas dari mata pelajaran yang lain. Kemudian di sini usaha, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan ataupun dan kelompok, ya. Di sini ada usaha perseorangan, usaha yang ya, pengusahanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, warung, ya. Kemudian ada yang disebut firma. Nah, diberikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugiannya ditanggung bersama. Yang ketiga, CV, komanditer. Memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif bertanggung jawab memberikan modal usaha. Ini contohnya CV, biasanya ini milik namanya itu beda-beda. Rian Motor, Kayu Jatiluhur, ya, dan lain-lain. Lagi PT, perseorangan terbatas. Modelnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham
pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya biasanya menggunakan kata PT dulu. Misalkan kita harus PT Pembangunan Jaya. Ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Biasanya ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya ya, PT KAI, terus ada lagi itu Perum, Peruri itu perumahan, ya. Kemudian selain itu ada juga koperasi. Nah, di mana koperasi ini usaha bersama berdasarkan asasnya kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpan pokok dan simpanan wajib. Contohnya koperasi unit desa. Kemudian materi selanjutnya akan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Ini masih lama, sama ya. Coba nanti teman-teman cari bacaan cerpen bebas, ditulis ya informasinya. Cari atau buat 5 pertanyaan berdasarkan dari cerpen yang teman-teman peroleh. Boleh cari di buku, ya, nggak harus buku pena. Misalkan di buku PAI tentang sejarah atau apa, ataupun boleh dari buku-buku kelas 4, 3 yang dulu. Selanjutnya, ini tentang hak kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh kerja bakti, musyawarah. Ya. Nih, sudah ada contoh hak kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing masyarakat. Ini penting pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, artinya pembuatan, distribusi itu disalurkan, dan konsumsi adalah penggunanya. Ketiganya ini sangat berkaitan yang dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat pun merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan, ya, artinya mereka mampu melakukan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan secara kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara manusia di kota dan yang hidup tinggal di desa. Itu harus teman-teman pelajari juga. Ini sekarang penyakit pada organ pernafasan, emfisema, kanker paru-paru, TB, tuberkulosis. Di sini sudah ada gejala, penyebab, dan pengobatan, serta dari definisi masing-masing penyakit. Emfisema, kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkus dan alveolus. Nah, ini untuk teman-teman biar mudah menghafalnya, biar tahu, bisa disalin di buku. Kalau kita menyalin, otomatis sudah sama dengan membaca, menulis, ya. Akhirnya nanti menjadi ingat sendiri, insya Allah. Kemudian ini menjalankan atau menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Ya, tadi sudah ya kita mengenal. Sekarang properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian sebagai aksesoris penari. Contohnya tadi juga teman-teman harus ketahui itu. Ini beberapa nilai-nilai penting dalam musyawarah. Ya, ini musyawarah kita mendengarkan pendapat berbeda-beda bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu musyawarah dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai pentingnya ini kebersamaan, bebas berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab. Nah, di sini selanjutnya menjelaskan informasi berdasarkan teks. Masih sama, ya. Teman-teman harus bisa, ya, bisa juga untuk menggali informasi kita dengan cara membuat kata pertanyaan menggunakan adik Simba tadi ya. Ini unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari.
Di besok teman-teman kalau sudah belajar tari, yang pertama gerakannya, kemudian properti, ya, apa saja itu, alat bantunya, musik pengiringnya, kostum, dan tata panggung. Itu harus diperhatikan. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Teman-teman selain lihat dari video ini bisa melanjutkan di buku pupenanya ya. Karena ini memang pelajaran subtema 2 dari tema 2. Silahkan teman-teman kerjakan. Dalam soal air berlatih mungkin bisa juga di kinerja praktek maupun keterampilan. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.